Perkenalkan, nama saya Desi Fausia. Nama saya Ibnu Valen, nama saya Vivian Kusuma. Nama saya Desti, nama saya William. Nama saya Ruben Smagro. Jadi kami akan membahas tentang Materi tentang bebas dari AIDS atau HIV dan obat terlarang. Jadi, saya Desi Fausia di sini akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Yaitu pada umumnya narkoba itu merupakan kependekan dari narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, tapi juga bukan tanaman. Namun, kemudian ada juga psikotropika, yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, tapi bukan narkotika. Kemudian pada saat ini juga ancaman penyalahgunaan narkoba ini sudah sampai taraf yang sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan peningkatan yang serius dan juga berkembang menjadi kejahatan yang terkait dengan kejahatan lainnya. Penyebab ini hampir merata ke seluruh Indonesia, namun tidak mengenal status, golongan, maupun potensi. Kemudian ada juga pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak lain yaitu produsen, pengedar, maupun korban. Peranan mereka ini berbeda-beda, maka kita juga harus bisa menghadapinya dengan cara yang berbeda. Karena memproduksi narkoba secara tidak sah juga sebuah kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Dan korban adalah pihak yang harus diberi empati untuk pertolongan. Dan kita harus membawa korban itu ke jalan yang benar agar tidak menyalahgunakan narkoba yang tidak benar. Perkenalkan, nama saya Ibnu Valen. Saya akan menjelaskan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba itu dapat menyebabkan gangguan pada emosi, perilaku, dan pola pikir kepada manusia. Jadi narkoba ini banyak sekali dampaknya terhadap kita manusia, yaitu contohnya seperti kerusakan pada fisik. Jadi contoh kerusakan pada fisik itu antara lain itu seperti orang yang terkena narkoba itu dia awalnya itu orangnya itu misalnya gendut, dan setelah dia memakai narkoba itu bisa tiba-tiba kurus atau sebaliknya. Dan juga penyalahgunaan narkoba ini juga merusak relasi antara keluarga kita, teman-teman, dan orang sekitar maupun masyarakat. Jadi relasi yang diberikan adalah sehingga kita itu susah berinteraksi. Nah, jika dalam keluarga sudah rusak ataupun dalam masyarakat kita itu karena terkenanya kurangnya relasi pada orang sekitar, maka kita itu misalnya kita ingin memakai narkoba dan keluarga sudah tidak ingin memberikan uang karena dia sudah tahu kalau kita itu memakai narkoba. Jadi kita itu akan muncul niat jahat untuk meminta uang, mencuri, dan menjual barang-barang yang bisa menghasilkan uang hanya untuk memakai narkoba. Jelaskan lima pencegahan HIV/AIDS yang harus diketahui oleh semua orang, termasuk anak remaja. Yang pertama adalah menghindari pergaulan bebas. Seringkali kita menemukan bahwa banyak sekali anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang membuat mereka menjadi nakal, dan banyak juga yang terjangkit HIV/AIDS karena adanya seks bebas. Lalu yang kedua adalah menghindari memakai barang pribadi orang lain, di mana kita tidak tahu apakah barang yang kita punya ini terjangkit HIV atau tidak. Maka dari itu kita tidak boleh menggunakan barang pribadi orang lain. Lalu yang ketiga adalah menggunakan pengaman saat hubungan intim. Nah, ini sangat penting bagi orang yang sudah menikah, di mana dengan menggunakan pengaman kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjangkitnya HIV/AIDS. Lalu menghindari menggunakan jarum suntik yang sama. Dan ini juga sangat berbahaya karena dengan menggunakan jarum suntik yang sama kita dapat berakibat terjangkit HIV/AIDS, yang dimana hal itu juga sangat berbahaya. Lalu yang terakhir adalah kita harus menghindari cairan yang terjangkit oleh
pada orang yang terjangkit oleh HIV/AIDS, yang dimana jika kita terkena cairan itu membuat kita juga secara tidak langsung juga terjangkit. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan membahas tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi ini merupakan suatu proses pemulihan di mana itu terdapat pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi individu yang terjerat dalam penggunaan narkoba. Ini melibatkan terapi, konseling, dan dukungan kelompok untuk membantu mereka pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Vivin Kusuma. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagian saya. Bagian saya ini yaitu adalah penularan HIV dan AIDS dan gejalanya. Nah, penularan terlebih dahulu. Penularan HIV atau AIDS dapat melalui berbagai macam. Yang pertama yaitu terkontaminasi oleh cairan seseorang atau jarum suntikan bekas seseorang yang sudah terkena HIV atau AIDS. Yang kedua adalah penularan melalui seksual. Penularan melalui seksual tidak memakai alat pengaman terhadap seseorang yang sudah terkena penyakit tersebut. Nah, yang ketiga itu bisa menjadi genetik. Jika seseorang memiliki penyakit HIV atau AIDS melahirkan anaknya mungkin juga terkena HIV atau AIDS karena mendapatkan genetik dari ayah dan ibunya. Nah, berikut adalah gejala HIV dan AIDS. Gejalanya itu tidak langsung. Misalnya seseorang yang sudah terkena tidak akan langsung, tetapi dia akan mendapatkan gejala ringan terlebih dahulu selama 3 atau 14 hari. Gejala ringannya yaitu seperti kepala pusing, berat badan menurun, dan pembengkakan getah bening, dan terjadi penurunan berat badan. Dan badan akan terasa panas yang tidak turun. Nah, selama beberapa tahun gejalanya akan makin berat seperti tumbuh jamur di daerah mulut. Jadi saya Rubens akan membahas tentang hubungan narkoba dengan HIV atau AIDS. Jadi pecandu narkoba mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk terjangkit HIV atau AIDS. Dikatakan lebih dari 5 juta pemakaian narkoba saat ini, 3 juta diantaranya menderita HIV atau AIDS. Sekitar 95% pemakaian narkoba menggunakan suntikan kepada tubuh mereka sehingga mereka rentan terkena HIV atau AIDS. Dan juga melalui hubungan seksual karena pengguna narkoba seringkali melakukan seks bebas. Selain itu juga wanita yang menggunakan narkoba terpaksa menjadi wanita penghibur demi bisa mendapatkan uang untuk bisa membeli narkoba. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang menggunakan narkoba yang dapat menyebabkan orang tersebut terjangkit HIV atau AIDS? Nah, jawabannya adalah seperti masalah kesehatan mental, kurangnya pendidikan tentang bahayanya penggunaan narkoba,